Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketut Sunarwijaya SEMSI selaku dosen pengempu mata kuliah akuntansi dana desa dan juga teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai asas pengelolaan dana desa. Sebelum kami mempresentasikan materi tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Niluh Devi Swarna Putri sebagai pemateri pertama. Kemudian saya sendiri Niluhtu Arista sebagai pemateri kedua. Dan Imade Kusumayasa sebagai pemateri ketiga. Baik, presentasi akan dimulai oleh Devi. Di sini saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu tentang asas pengelolaan dana desa. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018. Yaitu ada transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Asas yang pertama yaitu transparan. Dalam pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006 dikatakan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Menurut Loyana Lalolo Krinape tahun 2003, indikator transparansi yang pertama adanya mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi proses pelayanan publik. Yang kedua, adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang kebijakan, pelayanan, dan proses-proses dalam sektor publik. Yang ketiga, adanya mekanisme yang memfasilitasi pelaporan atas tindakan penyimpangan. Asas yang kedua yaitu ada akuntabel. Akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Menurut LAN dan BPKP tahun 2020, prinsip-prinsip akuntabilitas yang pertama, adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi. Yang kedua, sistem yang menjamin penggunaan sumber daya sesuai aturan perundang-undangan. Yang ketiga, dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran. Yang keempat, berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat. Dan yang terakhir, jujur, objektif, transparan, dan inovatif. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Devi yang dimana saya akan menjelaskan mengenai asas-asas pengelolaan dana desa. Ada partisipatif. Dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, partisipasi memakai kata-kata partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhnya prinsip akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintah di desa. Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang. Menurut Gatot Sulistioni dan Hendriadi pada tahun 2004, prinsip dan indikator partisipasi masyarakat dalam penganggaran mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya akses bagi partisipasi aktif publik dalam proses perumusan program dan pengambilan keputusan anggaran. Kemudian yang kedua, adanya peraturan yang memberikan tempat ruang kontrol oleh lembaga independen dan masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan sebagai media check and balance. Kemudian yang ketiga, adanya sikap proaktif pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi warga pada proses penganggaran. Baik, selanjutnya ada prinsip entitas ekonomi. Suatu perusahaan atau organisasi adalah sebuah kesatuan usaha atau ekonomi yang berdiri sendiri dan terpisah dengan pribadi pemilik ataupun entitas ekonomi lainnya. Dalam konteks keuangan desa harus dianggap terpisah dari keuangan pribadi perangkat desa atau dari unit-unit organisasi lainnya.
Hubungan prinsip entitas ekonomi dalam asas pengelolaan dana desa yaitu yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa secara terpisah dari keuangan pribadi atau organisasi lain memungkinkan pelaporan dan audit yang lebih transparan dan akuntabel. Karena ada pemisahan yang jelas antara aset dan kewajiban desa dengan entitas lain. Yang kedua, membantu keberlanjutan pengelolaan keuangan desa. Pemisahan entitas ekonomi membantu dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan fokus yang tepat dan berkelanjutan. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan dana. Pemisahan yang jelas dalam keuangan desa memudahkan deteksi penyalahgunaan atau penyimpangan dalam penggunaan dana, karena setiap transaksi yang terkait dengan dana desa harus dicatat atau dilaporkan secara terpisah dari transaksi pribadi atau entitas lainnya. Yang keempat, meningkatkan partisipasi oleh masyarakat. Masyarakat dapat lebih mudah memantau dan mengawasi penggunaan dana desa karena keuangan desa disusun secara terpisah dan jelas sehingga meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas prinsip periode akuntansi. Prinsip periode akuntansi ini menyatakan bahwa penilaian dan pelaporan keuangan dari suatu entitas usaha dibatasi oleh periode waktu tertentu. Periode akuntansi umumnya bulanan, kuartalan, atau tahunan. Prinsip ini bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang terukur. Pasal 2 Permendagri nomor 20 tahun 2018 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam periode 1 tahun anggaran, yaitu dimulai 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahunnya. Hubungan prinsip periode akuntansi terhadap asas pengelolaan dana desa yaitu yang pertama, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, di mana dengan menerapkan prinsip periode akuntansi, desa wajib menyusun laporan keuangan secara berkala. Laporan berkala ini memastikan bahwa informasi keuangan desa disajikan secara transparan dan dapat dipantau oleh masyarakat serta pihak-pihak lain yang terkait. Pelaporan keuangan yang teratur juga memudahkan desa untuk menunjukkan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Yang kedua, sebagai sarana evaluasi kinerja dan pengawasan. Dengan adanya laporan keuangan per periode, kinerja keuangan desa dapat dievaluasi secara berkala. Evaluasi ini memungkinkan untuk mengidentifikasi adanya masalah atau penyimpangan, serta perlunya mengambil tindakan korektif. Kemudian, yang ketiga, membantu dalam proses perencanaan dan penganggaran, di mana prinsip periode akuntansi mendorong desa untuk melakukan perencanaan tahunan yang matang. Desa dapat menerapkan penganggaran berbasis kinerja, yaitu dengan mengalokasikan dana secara efisien berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan partisipasi oleh masyarakat, di mana laporan keuangan yang disusun setiap periode akuntansi akan memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam evaluasi dan memberikan masukan untuk perbaikan kinerja keuangan desa. Selanjutnya ada prinsip biaya historis. Prinsip biaya historis mengharuskan penilaian atau pencatatan transaksi keuangan atas suatu barang atau jasa berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Dalam Generally Accepted Accounting Principles, prinsip biaya historis ini menggunakan harga perolehan atau harga akuisisi dalam mencatat perolehan aset, utang, modal, dan biaya. Adapun hubungan antara prinsip biaya historis terhadap asas pengelolaan dana desa, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, di mana prinsip biaya historis akan memastikan bahwa semua transaksi keuangan desa dicatat berdasarkan nilai asli yang dibayarkan. Penggunaan biaya historis juga memberikan informasi keuangan yang konsisten dari waktu ke waktu, memudahkan masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan desa. Dan yang kedua, untuk membantu keberlanjutan pengelolaan dana desa. Dengan menggunakan biaya historis sebagai dasar,
Desa dapat membuat perencanaan anggaran yang lebih realistis dengan menggunakan informasi tentang biaya di masa lalu sebagai acuan untuk merencanakan kebutuhan anggaran di masa mendatang. Dalam konteks pencatatan aset, prinsip biaya historis dapat membantu desa dalam mengelola aset dengan lebih efektif karena memiliki informasi yang jelas tentang biaya perolehan dan nilai buku aset tersebut. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan dan dapat kami simpulkan bahwa asas-asas pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kemudian pengelolaan keuangan desa memperhatikan 3 prinsip, yaitu prinsip entitas ekonomi, prinsip periode akuntansi, dan prinsip biaya historis. Baik, sekian presentasi dari saya, dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan di kolom chat. Terima kasih.